kalau sehari narik sampai malam gitu, lo pulang geletak udah lo. Nggak sempet main-main sama bini lo lagi. Lu main apa? Catur. Udah suami istri mah udah sah aja ya. Sah aja. Gue nggak diundang marah banget. Undang gue dong. Emang enggak. Orang itu buat internal sama. Oh, gue jadi nggak masuk circle internal lo ya. Sebagai reviewer mobil harus seobjektif apa sih ketika ada brand yang hire lo untuk bagusin nih mobil, tapi mobil ternyata nih nggak bagus. Apa yang lo lakukan? Hanya gue misalnya nih aurat. Nah kalau itu susah gue sanggah. Iya. Kan ini daripada dipotong di TikTok lagi guys. But I'm a queen, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Oh my! Wow! Makasih lo udah diundang lo. Iya dong. Nggak dari tadi pengen makan telur nih. Ini properti. Ini gorengan? Ini paman. Oh beneran ya? Bisa makan nggak? Hah? Ini ada lubangnya dikit. Gak bisa. Itu pas datang doang. Ngapain lidah lu gitu-gitu? Om Mobi ini punya selera musik yang syahdu. Jadi sebelum dia datang ke PWK, ngapain gini? Enggak, lalat. Warung sih soalnya. Banyak lalat. Gini. Banyak lalat. Dia di sini kok gitu. Iya, banyak lalat tuh. Asapnya ke sini, bau gitu. Sini asap. Nah, udah. Gue bilang sama Mobi, Om, mau lagu apa? Dia bilang, Jamiroquai. Virtual Insanity. Miring. Cosmic Girl. Sadeh, nana, virtual insanity. Iya. Keren kan? Keren memang. Kedua, Lone Train Running. Apa Doodle Brother? Iya. Apa itu? Peng. Gitar kan gampang, cuma tengenek. Terus That Love. Keren kan? Betul, cuma kuncinya miring-miring. Pas gue lihat chord, ultimate gitar, nggak bisa. Iya. Ya udah, yang gampang aja kata Mobi. Incognito. Still a friend of mine, still a friend of mine. Betul. Dan kuncinya miring lagi. Ini. Ya udah, Creep aja gampang. Tapi selera musik lu tuh Creep tuh melambangkan gue creep. Apa? Oh, Creep serem. Gue banget. Tapi dari 3 lagu yang lu request ke gue, lu tuh anaknya acid jazz banget ya? Acid jazz banget. Berarti lu suka groove kalau lokal? The Groove suka. Dulu nonton di New York Cafe. NYC. Taman Ria. Taman Ria. Anak lama. Ya. Masuknya berapa sih dulu? Cover charge-nya 45.000 apa? Dulu T5 juga sering manggung di situ. Iya. NYC, Taman Ria. Nongkrong situ. Nggak jauh-jauh. Taman Ria. Nggak jauh-jauh. Terus gue bilang nih, berarti SMA lu musik-musik kayak gitu ya? Musik-musik kayak gitu. Nggak pernah yang... Justru mah Indonesia jarang ya. Musik begitulah. Nongkrong di mana lagi dulu waktu SMA? Gak pernah nongkrong gue. Tadi NYC. Gak pernah gue. Tadi NYC lu bilang. NYC malam minggu doang. Sabtu sekolah ya by the way dulu. Betul. Sabtu tuh sekolah. Betul. Beruntung anak-anak sekarang. Sabtu sekolah dan kalau gue ya di sekolah gue tuh dari hari Senin sampai Kamis itu ada namanya pengayaan. Penganiayaan. Oh ya. Gue dipelonco. Dideblak dadanya. Jadi abis dari sekolah kelar jam 1 jam 2 gue lupa. Istirahat sejam ada pelajaran tambahan lagi sampai setengah 5. Apa itu pelajaran apa sih? Pengulangan materi. Diulang lagi yang udah diajarin itu. Asli. Pinter dong lo. Enggak. Dan pengayaan itu hitungannya absen. Jadi harus ikut. Jadi kalau lu paginya sekolah, pengayaan nggak ikut, dihitung bolos harian. Ya ampun. Serem nggak? Apa sih sekolah di mana sih itu? SMA 3, Setiabudi. SMA 3 nih dulu ya. Karena gue tuh
By the way umur kita tuh beda. Dikit banget, sama Beda kali, sama. Gue lulus 2001, dia lulus 98. Beda. Sama. Nah gue SMA 3 main sama anak 98. Kenapa? Karena memang kita dekat. Oke. Gitu. Oke. Main sama anak 98. Jadi pergaulan-pergaulannya tuh yang atas-atas tuh tau lah. Gitu. Cerita apa soal SMA 3? SMA 3 itu kan satu angkatan banyak banget, bener ya? Bener, yang gue dengar tuh begitu. Betul, satu kelas 45 orang. 45, oke, normal lah. 45. Ada 12. 12 itu dia makanya. Di sekolah gue 5, satu angkatan 5 kelas. Isinya 45 orang. Sekolah mana sih? Kita pernah ngasih tau gak sih sekolah di mana ya? Lupa gue. Gue pernah lihat di YouTube lu apa gitu. Pernah. Dicari gampang. Tapi nggak tahu. Yang kenal sama anak-anak angkatan aja. Iya. Gue ini orang Islami. Berarti sekolah Al-Azhar. Kurang lebih. Lab school. Ya Al-Azhar. Al-Azhar. Kampus. Tuh ya. Gue dari TK sampai SMA di Al-Azhar. Bagus tuh kampus belum jadi tuh. Kalau belum jadi tuh kampus, gue lanjut gue di situ. Ampun. Oh gitu. Oh kampusnya kan dulu belum ada. Belum ada. Pas gua lulus sekitar 1 tahun 2 tahun kemudian jadi baru tuh kampus. Iya. Pakai area tempat SD dulu. SD gua di situ tuh. Hancurin jadi gedung kampus. Kampus dia. Gokil. Iya kan kelihatan memang kan. Kelihatan Old Money. Kita sering jalan bareng kan? Iya, Old Money kelihatan sih sampai sekarang. Di Al-Azhar Pusat tuh nggak semuanya orang kaya. Oh gitu. Nggak semuanya orang kaya. Nggak semuanya. Bener nggak semuanya. Tapi emang kaya banget. Nah, gue enggak. Gue yang biasa-biasa aja gitu. Karena gosip santer terdengar. Om Mobi tuh Old Money-nya sampai sekarang nggak berkurang. Old Money-nya sampai sekarang nggak. Old Money apa sih lo Om? Soal gini. Masalah old sama young money itu kan kalau itu udah kaduk dong. Udah nggak bisa dicampur-campur. Nah sekarang gue dulu pernah berada, ya kan? Gue pernah jatuh. Ya jatuhnya jatuh versi gue ya. Nah, jatuh banget ya pokoknya. Jatuh terus jatuhnya itu. Sejatuh-jatuhnya gue narik taksi online. Ya sejatuh-jatuhnya itu. Tapi kan masih beruntung masih bisa narik taksi online punya mobil sendiri. Lu pernah narik taksi online? Iya. Untuk hobi atau untuk? Untuk hobi, gila. Nyari duit gue. Ini bohong apa bener nih? Beneran. Taksi online. Gue udah pernah cerita di mana-mana gue narik taksi online. Uber waktu itu. Uber. Masih ada aplikasinya Uber. Uber. Mau aplikasi drivernya udah hilang sekarang. Indonesia. Dulu sehari dapat berapa Om? Karena kan dulu masih nyayur ya. Kalau taksi online ya, masih oke lah. Masih oke. Lah. Sehari dapat berapa lu dulu? Lupa gue 800 bisa 700 Oke dong. Bersih buat lu. Enggak, tuh potong bensin, potong apa. Bersih-bersih deh. Gopek kali ya, 400 gopek. Oke. Mobil apa? Ayla tuh sebelum gue turboin tuh gue kayak narik Uber. Oke. Jadi Ayla adalah mobil sisaan ketika lu lagi jatuh? Iya. Atau masih ada lagi yang... Jadi gue jatuh, gue jual mobil-mobil gue. Berapa biji? Mobil gue banyakan sekarang ya. Mobil gue banyakan sekarang dibandingkan dulu. Cuma dulu mahal-mahal. Rare gak? Hah? Nggak rare. Mahal aja. Mahal. Oke. Apa yang mana tadi? Oh iya. Berapa mobil dijual? Berapa mobil? 3 mobil ya benar 3 mobil kurang lebih jual. 3 eman. Mobil 3 lebih lah. Wih bro. Iya. Jadi itu gue jual-jual. Pasti ada Alphard deh. Ada Alphard 1. Ada Alphard, selalu ada Alphard. Selalu pasti ada Alphard. Alphard gue jual, tapi gue beli kijang, gue cicil. Dari jual itu gue DP, cicil, beli kijang, terus gue cicil juga Ayla. Bego ya? Itu bego tuh. Ya. Kenapa bego? Bego kan mesti pakai nyicil gitu kan. Jadi nyicil adalah bego. Nyicil bego. Karena gue nggak tahu pendapatan gue nantinya dari mana gitu kan. Terus Ayla gue beli, nyicil juga, bego juga. Oke. Ya kan, terus gue narik Uber. Ya udah tuh capek banget. Tapi gue masih ada kerjaan sana sini kan. Artinya gue masih ada meeting sana sini. Di sela-sela itu gue pasti narik Uber. Kalau full seharian narik Uber, narik online capek. Beneran capek deh. Lo kalau seharian narik sampai malam gitu, lo pulang geletak udah lo. Nggak sempet main-main sama bini lo lagi. Lu main mana? Catur. Udah suami istri mah udah sah aja ya. Sah aja. Iya udah. Habis tuh energi lo deh. Habis. Lu Capek. tipikal driver yang naruh setelah jeruk banyak gak? Enggak.
Oh enggak dong, gua anak mobil. Anak mobil. Iya, mobil kan. Begitu ini penumpang masuk. Maaf, mobilnya agak keras. Velgnya saya ganti. Gitu. Ya. Velg gue ganti, gue pakai ban Acila 123 buat balap. Semi slick. Berisik banget ya. Bego banget, itu bego juga tuh, ngapain lagi. Nah, terus tapi ini ya, jadi supir itu lu pengalaman berbeda benar-benar deh. Karena yang datang banyak. Ketemu orang yang berbeda-beda terus. Ya, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang ngasih tip, ada yang enggak, ada yang ngobrol, ada yang enggak. Dari kalau narik malam-malam daerah sini dapatnya pasti yang kayak gimana? Kayak gimana? Kayak setengah mabok gitu. Daerah mobil, kagak gitu, belum ada mobil itu. Belum ada. Tapi lu driver pakai topeng sih serem juga ya. Udah. Cuma masih ngontennya seminggu sekali gitu loh. Nah, terus? Ya terus ada macam-macam deh yang nggak bisa gue ceritain di depan kamera gitu. Tapi kan orang nggak kenal. Nggak kenal yang nonton? Iya. Orang paling juga random, paling random deh. Paling random. Lu dapat apa? Muntah di mobil pernah dong? Enggak. Oke. Nah, tapi alhamdulillah gue nggak pernah yang aneh-aneh banget itu, nggak ada. Dibegal pernah nggak? Nggak ada. Dibegal? Ya nggak di sini dong, gue mati. Ya. Tapi nggak tahu Gimana lu. Iya, enggak lah. Apa yang random apa? Orang-orang yang datang tuh kayak gimana? Nah, ya biasa ya. Gue alhamdulillah sih baik-baik aja, nggak pernah aneh-aneh, baik-baik banget semuanya. Oh, baik banget. Paling, tapi ada ngasih tips. Kasih goceng seneng. Wih, seneng banget kasih goceng. Ada ngasih 20.000 lebih seneng lagi gue. Thank you. Kan kita bisa ngerating customer juga kan situ. Di Uber ya? Iya. Emang yang lain nggak bisa ya? Gue nggak tahu gue. Bisa nggak sih supirnya ngerating? Oh bisa. Oh bisa. Oke. Gitu. Nah terus paling gede dapat berapa? Cepet 20.000 enggak pernah. Paling gede traktir makan. Pernah lu? Enggak, bohong, enggak pernah. Oh, kayak di film-film? Iya, enggak pernah. Gini, pas yang ada duit gimana ya gitu. Gitu. Kan dibayarin makan, masa yang ada duit. Tapi dibayarin makan duit juga keluar. Oke. Lu tadi bilang jatuh. Sejatuh apa sih Om? Jatuh banget. Ya jatuh segitu. Cuma gini, jatuh standar orang-orang kan beda-beda ya. Ya jatuhnya versi gue begitu. Masih punya mobil. Oke. Masih bisa bayar anak sekolah, gitu, macam-macam deh dengan cara macam-macam. Berapa nilai aset yang hilang dari jatuh? Banyak banget. Di atas 2M. Banyak banget. Di atas 5M. Banyak banget. Nih sampai di atas 10M. Banyak banget udah deh. Ganti topik yuk. Di atas 20. Makan. Kosong lagi. Di atas 20 mana enggak? Banyak. Yuk makan yuk. Lebih di atas 20M. Makan yuk. Goks. Lu biar nggak gila gimana Om? Biar waras biar nggak bunuh diri. Ya. Tapi pernah kepikiran? Kepikiran sih. Pikir-pikir sayang juga gitu. Gue bunuh aja. Tapi sayang ngapain ya? Masuk neraka gue. Gitu. Ya udahlah, gimana lagi? Kita terima aja. Gimana biar waras? Biar waras gimana? Biar waras di setiap kesulitan lo pasti ada kemudahan. Gue nih bijak nih. Iya, enggak. Emang gitu. Tiap kesulitan lo pasti ada kemudahan. Lo syukuri kemudahan lo itu. Apa yang lo punya saat itu? Lo nikmati. Lo masih bersyukur sama apa yang lo masih punya. Bukan yang udah hilang. Tapi yang masih punya. Gue masih punya istri yang menyayangi gue walaupun gue susah. Gue masih punya anak-anak gue yang masih lucu-lucu saat itu. Ya gue bersyukur itu. Oke. Ya kan? Tapi yang sering terjadi sama orang-orang adalah seringnya ke pasangan sih ya, tapi ke benda juga lah. Apa? Ada pepatah usang mengatakan you never know it's so precious until you lost it. Ketika udah hilang, ternyata gue sayang lagi sama dia, gitu. Iya. Ternyata barang itu berguna banget lagi buat gue. Ya, itu ke istri, ya, ke pasangan misalnya pacar, ya kan mungkin lo kan baru putus kemarin ya. Iya. Mungkin lo itu ternyata berharga gitu ya. Udah punya pacar lagi? Udah punya pacar lagi? Gimana? Tapi kan berharga. Tapi kan lu gimana cara ngatasinnya kan? Gue yang sedih mobil aja sih. Mobil, gue sayang mobil gitu loh. Eropa apa Jepang sih? Jepang mewah, Eropa ada juga. Oke. Ya, terus gue sedih banget tuh, gue mesti jual atau nggak pan? Apa? Mercy Eagle.
Lu jual Mercy Eagle lu? Gue jual Mercy Eagle. Long wheelbase surat. Resmi. LWB resmi. Long wheelbase 300 sel surat. Fuck, gope lebih dong. Nggak nyampe. Wah, karena BU. Karena BU. Gue mesti bayar anak sekolah. Anak lu ya banyak dia jual bangsa 2-3 kali lipat harganya sekarang. Iya. Pernah ketemu ada di market lagi sekarang lagi dijual nih. Hah? Ganti warna. Tadinya gue pakai silver, dia udah jadi warna biru tua. Plat nomor masih sama. Atau udah ganti? Kenapa lu bisa tahu itu mobil lu? Tahu lah, lo kalau pernah punya mobil yang lo sayang, lo ketemu lagi di jalan. Iya. Lo tahu tuh punya lo. Dia bekas gue. bekas Kayak Mercy Wagon gue tuh udah ganti warna, udah ganti plat tetap tahu. Ini Mercy Wagon gue ya. Gue by the way kemarin nyobain itu lo. BMW Wagon. Iya, dijual lagi sama orang itu. Iya, dijual lagi. Udah full-fullan gue. Pol tuh. Pol. Kisi-kisi Sehat, akses mesinnya sneezer. sehat, mesinnya enak. Kisi-kisi akses sneezer, Makanya. ori, part number, nos. Komplit. Iya. Dijual sih. Ya karena waktu itu lagi begini kan. Oh gitu, iya. Sama kayak lu. Oh, iya. Jual-jualin barang. Iya. Sedih. Waktu Kan itu lagi kepikiran. kiarap. Lepas-lepasin. Itu yang gue nyesel sih. Eagle. Yang paling gue nyesel. Makanya gue sampai sekarang ngeliat Eagle di jalan tuh kesel. Oke. Nah, Mercy Kebo lu itu tuh dari dulu juga atau Nggak, emang Kebo ini baru-baru? gue beli baru. Maksudnya gue beli lagi. Berapa tahun yang lalu? Kebo tuh dari Mercy Kebo. 2018 ya? 19 ya? Gue punya Kebo yang lama. Ya. Dibeli sama Alit, Sitlicious. Oh, oke, ya. Nah, karena gue udah ada Kebo baru. Pakai Airsus ya lo itu? Asus endorsan. Oke. Tips and trick untuk driver online. Pakai mobil apa? Sigra. Iya sih. Udah tuh murah, meriah, muat. Penumpangnya seneng walaupun belakangnya cuma kipas angin. Angin doang, nggak dingin. Nggak dingin, kecuali kabin depannya dingin banget baru nyampe ke belakang. Oke. Tapi udah paling bener, irit. Nah, yang berikutnya. Kenapa nyicil mobil hal yang bodoh menurut lo? Karena lo nggak akan tahu pendapatan lo di masa depan kayak gimana. Oke, taruh misalnya dia usaha. Usaha nih, dia tahu udah baca gitu kan. Oke, gua akan ada yang bilang gini, Om. Dengan adanya cicilan, jadi motivasi gua untuk bekerja lebih giat. Setuju gak? Setuju. Bisa aja. Cuma lo mesti sadar resiko yang lo hadepin adalah ketika lo nggak bisa bayar, itu mobil harus lo jual atau di for sale akhirnya sama lesornya. Oke. Dipaksa jual, harganya murah sekali. Tahu-tahu masih kurang lagi. Oke. Baru nyicil sebentar. Jadi yang bijak kayak gimana? Yang bijak. Nabung. Lo punya duit berapa? Lo kalau ada target mobil tertentu ya lo antara lo nabung atau lo beli mobil yang lebih murah sesuai dengan duit lo. Oke, jadi nabung dulu. Tapi urgensi orang kan beda-beda tuh, Om. Kebutuhannya beda-beda. Iya, kayak misalnya, wah nih gue harus segera bekerja. Kalau enggak gue nggak makan. Tapi pilihannya gue cuma bisa jadi driver online. Gue harus nyicil nih motor atau mobil. Bijak kan menurut lo? Kan sekarang jadi driver online mobilnya bisa nyewa. Oh bisa emang? Bisa. Oh. Sangat bisa. Banyak tuh juragan sewa driver online. Nyewa per hari? Driver mobil online. Nyewa per hari? Per hari. Oh baru tahu nih gue nih. Iya. Oke. Jadi ya mungkin menyewanya bulanan gitu ya, tapi ya hitungannya kan harian. Oh jadi banyak cara lah ya. Banyak cara. Jadi nabung dulu sementara lu nyewa. Jadi baru nanti kalau udah cukup duit beli. Itu lebih bijak dibandingkan dari awal cicil. Bijak menurut gue ya, tapi kan cuma orang berbeda-beda lah Ini kebijakannya. ada kaitan sama depresiasi ya? Lu gak setuju akan ini soalnya bakal menurun nih mobil depresiasi? Nggak ada hubungannya lah, nggak ada hubungannya. Kalau depresiasi sudah pasti, ya kan. Apalagi kalau pakai mobil listrik, depresiasi lebih kenceng kan. Oke. Cuma kalau ini kan lo nyicil apa? Kalau awal-awal ya, awal-awal setahun pertama gitu, cicilan lo bisa kalah sama depresiasi mobilnya tuh. Asli. Bisa kalah. Ketika lunas dihitung-hitung, wah ini kacau banget. Kacau banget. Kali lipat nih. Gue udah bayar berapa sekian nih plus bunga. Terus tau lo jualnya harganya mobilnya cuma berapa? Selesai. Oke. Tapi ya mungkin ini pendapat dari Om Obi ya. Iya. Dan sekarang tuh yang mobil zaman dulu masih nyisa apalagi? Udah nggak ada. Mobil zaman Kijang apa dulu nggak ngambil Agia sama Ayla ya? Enggak, gue ngambil Kijang, gue jual Alphard, gue ambil Kijang Innova Bensin. Reborn. Diesel Diesel Q lagi.
Yang paling tinggi Yang paling tinggi. Oke. Buat bini gue deh, pokoknya yang paling bagus lah. Iya. Masih ML masih ada? Masih. ML 350? Masih. Itu dari bokap kan ya? Iya dari bokap. Oh berarti itu nggak dijual dong dari Itu awal? nggak dijual dari awal. Cuma kan itu milik keluarga, bukan milik gue pribadi. Oke. Milik keluarga. Jadi ya itu bokap gue meninggal di situ ya. Kayaknya kalau dijual kan. Maksudnya meninggal di mana? Di mobil itu. Dia serangan jantung lagi duduk belakang sama driver. Oke. Meninggalnya di mobil itu. Jadi ada histori tersendiri Ada lah histori tersendiri. Ya nggak pernah lo jual lah. Oke. Ya gue sebel sama mobilnya. Gampang rusak. Dan makanya jadi males. Tapi ya itu mau nggak mau rawat bayar pajaknya juga mahal lagi. Iya. Tapi ya semua harus dilewati Om. Biar bagaimanapun juga masa-masa harus dilewatin gitu kan. Yang dulu lu mungkin lagi tiba-tiba begini lagi, sekarang lebih gini lagi. Iya, nggak lebih gini lagi dalam sisi ini ya. Level kepengusahaan ya. Yeah. Tapi yang penting sekarang yang gue cari ini Far. Yang cari gimana bisa lebih tenang sama lebih bahagia aja. Ujung-ujung itu yang kita cari kok. Definisi bahagia sama tenang dari lu apa? Hah? Definisi bahagia dan tenang versi lu tuh apa? Nggak punya istri yang cerewet gitu misalnya tuh bahagia loh. Sekarang udah nggak cerewet loh. Nggak cerewet dari dulu nggak cerewet tuh maksudnya tuh definisi bahagia tuh itu. Iya. Walaupun sebenarnya cerewet. Ya, cuma nggak kelihatan aja. Tapi kadang-kadang kita kan cek rumput tetangga juga nih. Iya. Bini gue baik. Tapi kita pernah ya. Gue pernah ketemu bininya karena kita pernah ke Jepang bareng. Dan yang tainya adalah waktu itu tuh gue ngikut dari nyampe kita bandara, kita mau makan dulu. Ya enggak. Gue lihat penginapan gue dekat sini nih. Karena penginapannya Om Mobi sama Tante Mobi dekat-dekat tempat yang kita makan. Gue ikut mereka. Saya udah makan. Wah, dekat, enak nih jalan kaki nih. Bawa koper 2 gede-gede. Rong, mana dingin banget lagi tuh. Dingin. Gue berhenti berapa kali jalan cuma gini dong dia. Wah, dingin banget. Pas udah masuk, mau check-in. Pak, salah bukan yang di sini hotelnya, yang di sebelah sono. 2,5 kilo lagi, jalan lagi gue 2,5 kilo. Malam-malam mau koper. Wah itu beku gue. Tahu gitu gue gak ikut coba mereka. Coba lu telepon gue saat itu. Emang gue ketawain. Langsung. Ke Jepang seru be. Seru banget. Nama hotelnya apa tuh? Ada di mana-mana. Apa ya? Apa hotel ada di mana-mana. Pastiin alamatnya bener. Asli. Ya. Karena beda tuh dikit-dikit. Iya. Beda dikit-dikit. Apa hotel kita di Osaka dulu ya? Osaka. Iya. Terus belanja bareng. Iya. Enggak. Gila. Kapan lagi dong kita Osaka dong? Kemarin lu ke Osaka, gue gak ikut tapi. Iya, gue berangkat. Ya kan tahun depan Februari. Tahun depan lah, Februari. Ini seru bareng sama Mobi karena cerita-cerita itu lucu-lucu banget. Cerita soal. Kalau tapi kebanyakan yang nanya ke gue sih soal kehidupan. Iyalah. Lu gimana lu sama cewek lu? Lu gimana sama kerjaan gitu-gitu. Iyalah. Dia care dia. Care banget gue. Iya. Care banget. Sekarang kita lihat sosmednya Om Mobi, Fitra, dan Dimas itu lagi bikin kantor baru dan garasi bisa muat 30 mobil. Goks. Tuh kan. Siapa gue? Dulu. Iya gue. Berarti sekarang total 30 mobil punya. Enggak muat bukan punya 30 mobil. Muat 30 mobil. Berarti akan jadi 30 mobil. Kayaknya kita berapa sekarang mobil? Nyampe belum sih? Udah. Belum ya? Belum nyampe. Belum nyampe? Belum nyampe. 20 ada? Ada. Kemarin baru ngecek soalnya, gue lupa angkanya berapa jumlahnya. Per tahun berapa bayar pajak, Om? Nggak tahu tuh urusan kantor dah. Tapi dibayar terus. Itu kantor baru, lu beli tanah, lu bangun ulang seperti yang lu mau tuh mewah banget loh cuy, meskipun bocor ya. Masih ada bocor waktu itu. Iya. Itu ada bocor. Tapi mobil sama bangunan baru itu parah banget, gue gak diundang gila ya. Kontainer itu. Gue gak diundang, parah banget. Undang gue dong. Emang enggak. Orang itu buat internal sama. Oh, gue jadi gak masuk circle internal lo ya? Internal itu kantor gue aja. Nyokap gue ajak, bini gue gitu-gitu. Okay. Iya, terus sama inilah road party. Oh, road party kan sama Fitra. Oke, Om Fitra datang. Ridwan udah datang belum? Ridwan belum datang, bunganya doang yang datang. Oh, bunganya. Berarti lo lebih dekat dengan Fitra dibandingkan Ridwan? Kalau secara umur ya? Bukan, secara kedekatan teman. Kedekatan, nah gini, kalau
banyak orang nanya, lo kalau lagi ngapain mendingan sama Om Fitra sama Ridwan? Gue bilang tergantung lagi ngapain. Ya. Kalau misalnya lagi mau ke masjid gue ngajak Ridwan pasti. Ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena dia tahu jalan-jalannya lah pokoknya. Wan, sholat Wan. Ayo teman-teman nyara tahu masjid di mana, ini di mana gitu loh. Kenapa nggak nanya gue kalau soal masjid? Udah gue ajak ya waktu itu ya. Iya, terus kan? Lu duluan. Oh kalau Ridwan tuh tahu tempat-tempatnya. Ya maksudnya Ridwan kan ini dia lebih apa ya? Tapi Om Fitra juga sholat juga ya inilah. Bukan tahu tempat-tempatnya si Ridwan itu lebih tahu jalan-jalan tikus gitu. Lebih alim. Intinya begitulah. Kalau Fitra enaknya diajak apa? Review mobil? Review mobil, jalan-jalan tuh Fitra deh. Teknis-teknis lah. Teknis-teknis. Iya, balapan, ke sirkuit, Gunung Mandalika itu. Om Fitra. Lalu kan bertiga ini kan erat banget ya. Ridwan, Om Mobi, Fitra. Itu erat banget. Pernah nggak selek gara-gara satu kerjaan yang kayak ya masing-masing kan soalnya jadi IP sendiri nih. Ya. Selek karena ego pernah nggak? Kita tuh alhamdulillah kita sih santai-santai, nggak terlalu ini ego ya. Ada beberapa yang mungkin tapi nggak terlalu serius gini. Misalnya masalah skrip gitu ya, masalah timeline, storyline. Begini aja. Ada yang suka salah satunya, ada yang suka tahu mengubah tengah jalan gitu. Pengennya gini gitu. Tapi kadang lebih bagus. Yang sering siapa kayak gitu? Ridwan. Tapi kadang-kadang memang lebih bagus. Oke, bagus nih Wan. Kalau enggak lo ikuti story lo. Awas lo ganti-ganti lo. Berarti lebih batu dia dibandingkan lo bertiga. Iya Wan, lo paling batu Wan, bener ya Wan. Kalau pikir-pikir ya. Enggak, tapi kalau Om Fitra tuh sebenarnya ada batunya juga. Ada batunya juga. Cuma dia tuh menjelaskan dengan sedemikian rupa sehingga kita bilang, oh iya benar juga ya Om ya. Gitu. Dia bisa ngerayu dengan pakai main kata-kata tuh begitu. Iya. Model-model Om Fitra. Iya, tapi Fitra pernah lah dia ngajak lu untuk apa biar makan terus akhirnya lu buka topeng ya? Buka. Iya. Buka. Kok jadi Brad Pitt sih? Itu gue itu. Itu gue. Itu gue. Emang mirip kan? Iya kan? Enggak juga sih. Jauh lah. Mirip lo, coba lo bandingin deh. Mirip banget. Kagak. Tapi gini, itu AI ya? Itu AI. Jadi kalau gue males pakai topeng, mau bikin clickbait lucu-lucu, ya begitulah. Nah, soal topeng. Lu berasa gak sih ketika nantinya karena gini, Om Mobi memakai topeng dengan Om Mobi tidak memakai topeng adalah dua karakter yang bersinggungan tapi berbeda menurut gua. Lu kan udah ketemu dua-duanya nih. Iya. Gimana gua? Lu memakai topeng, tiba-tiba lu jadi sesuatu yang energik. Masa? Kayak Jim Carrey pakai di film Mask. Aduh, ketika dia pakai masknya, dia beda orang. Iya, beda orang. Tapi ketika lu nggak pakai topeng, lu jadi sosok yang bijak. Bijak ya? Bijak. Masa? Iya. Nah, lu merasa nggak sih kayak gue takut nih gue punya bipolar apa enggak ya? Pernah ini nggak? Iya, gue udah cek tuh. Nah, gimana tuh? Gue udah cek enggak, Kak. Gue nggak ada bipolar, aman gue. Tapi lu sering terjebak gak sama karakter yang berbeda gitu? Oh, gue kayaknya ini karakter salah yang ini, harusnya pakai topeng nih. Enggak. Karena terasa lu kalau mulut ketempel begini, itu karakter ini pokoknya. Kalau nggak pakai apa-apa ya beda lah. Lu lebih suka lu yang mana? Gue lebih suka gue yang ini. Enak ngomong santai. Anonymous. Iya, anonymous. Nggak kelihatan mimiknya. Oke. Tapi one day lu kayak Den Dimas kan dulu awal-awal ya. Bubur ayam racer tuh kan pada ada saatnya musim tuh di mana motovlogger tuh pakai helm semua. Iya. Dan GoPro di sini. Iya. Iya. Dan semuanya kayak ya gue pakai helm kemana-mana pakai helm. Pak akhirnya dia face reveal. Lo kan kayak gitu gak? Enggak. Ini begitu gue buka, rebranding men. Oke. Ganti branding. Orang yang biasa ngelihat di handphonenya pakai topeng begini, tato beda, tato ini dibuka terus orang lain isinya. Iya. Itu beda rasanya. Nontonnya udah pasti beda. Dan lu gak mau? Gue gak mau, ngapain? Jadi kayak branding ulang gitu? Branding ulang.
Nah, gue capek lagi nanti dari nol lagi mulai. Tapi enak jadi stuck itu gua. kadang-kadang. Oh. Enggak deh, gue pernah ngeliat lu orang minta foto pas lu nggak buka topeng, berarti orang tahu dong. Pas lagi gue bareng lo ada story bareng kali. Iya. Kan tahu ngeciri baju sama sepatu. Oh, bener. Wah itu lu ribet berarti ya. Kalau misal ke event, lu tuh harus datang kayak pakai jaket yang beda gitu kali ya. Ribet. Terus nanti kalau lagi ini, tim gue kan banyak yang masuk sosmed kita nih. Kalau lagi gias gitu, makan dong rame-rame ini. Gue pisah meja. Takut ketahuan. Iya. Dari semuanya keluarga lu pakai topeng, lu topeng-topengin kecuali anak lu paling kecil, kenapa? Karena terlalu lucu dia. Mukanya lucu banget, mirip gue tuh, paling mirip gue. Orang ada yang nanya gitu, bapak lu yang mana sih gitu? Enggak. Minta foto bapak lu dong gitu. Enggak segitunya. Enggak segitunya. Enggak segitunya. Oh, alasannya karena dia terlalu lucu. Terlalu lucu. Yang lain nggak lucu berarti? Banyak memori. Yang lain pada gede-gede, lebih gede soalnya. Yang kecil lucu, gendut gitu kan. Iya. Sempurna nih buat kamera nih. Total berapa anak, Om? 5. Kok? 1 bini ya. Iya. Iya betul, itu benar. Harus diperjelas. Karena ada orang yang ada kelima itu sulung semua. Iya. Tapi ini satu bini. Satu bini. Oke. Gimana rasanya punya 5 anak? Cewek 1, cowok 4. Cowok, cewek, cowok. Cowok 2 ya? Cewek 2 ya? Cewek 2. Cowok 3. Gimana rasanya, Om? Selain duit tiap bulan mahal ya? Mahal banget. Harusnya gue punya mobil yang lebih mahal-mahal lagi aja pokoknya. Gimana rasanya, Om? Rasanya happy lah. Tiap anak itu lu bayangin 5 anak nih dari biang yang sama semuanya. Karakternya semuanya tuh beda. Oke. Karakternya beda. Jadi sama si nomor 1 gue ngobrol tentang apa, nomor 2 tentang apa, itu beda-beda. Jadi seru. Jadi seru aja, punya warna gitu loh. Yang paling suka mendekati lu, suka otomotif siapa? Nomor berapa? Pertama. Oh, suka otomotif tuh? Ya. Udah mulai? Lebih paling suka di antara yang lain lah. Udah cukup umur untuk nyetir? Umur 21. Anak lu umur 21 paling tinggi, Om? Iya. Ya tadi harusnya ikut nih. Dia lagi suka mobil apa? Dia punya E36. Oh, dibikin drift gitu? Enggak, gue kasih aja nih biar manual. Oh, manual? 323. Oh, enak. Mesinnya sehat banget tuh. Waktu beli sih, iya. Kencang. Berarti yang paling suka otomotif yang pertama? Yang pertama, nggak tahu deh. Kalau yang kedua yang cewek, gue nggak berharap dia suka otomotif ya. Kalau cewek ya. Dan istri lu bilang katanya lu tipe bapak yang old school ya? Contoh, kayak gimana? Nggak tahu nih old school seperti apa. Dulu old schoolnya versi gue ya. VOC lah, sahabat gesper, nggak? Nah, gue tuh setiap anak gue ada versi-versinya nih. Gue ganti versi nih. Begitu abis anak pertama, kedua nih, gue berubah gaya gue untuk ngurusin anak atau ngajarin anak. Oke. Paling jadi bad cops di anak yang keberapa? Gue yang paling keras anak pertama. Masih belajar gue. Kasian gue sama anak pertama gue sebenarnya yang paling sering dimarahin. Tapi gue kan anak pertama ya. Ya. Dari 3 bersaudara. Ya. Gue yang paling selalu dimarahin tuh selalu gue. Oke. Paling bandel juga sih. Karena mungkin kayak kepala keluarga lah ya, ganti gitu ya. Jadi lu paling sering dididik nih sama mungkin bokap lo. Antara itu atau emang gue paling bandel? Sebandel apa emang? Nggak bandel-bandel amat, standar-standar aja. Lo pernah skors nggak dulu? Pernah. Iya, kayak gitu-gitu doang. Diskors gara-gara apa dulu? Tahun ngerokok. Di kelas. Di sekolah pokoknya. Kelas berapa? Udah tahu lagi tuh Al-Azhar. Aduh, komplit dah. Minum lagi. Kelas berapa tuh? Kelas 1? Kelas 2? Kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Wah, bokap lu marah dong. Marah. Ngamuk lu. Mau digamparin gua. Hei Mobi, sini lu gitu. Manggil lu Mobi enggak ya? Udah tahu. Pakai muncrat lagi tadi ya. Kalau yang anak cewek old school enggak? Katanya nggak boleh pakai crop top. Nggak boleh, cuma bandel banget aja gitu. Tapi kan crop top zaman sekarang banget. Masa perutnya kelihatan sih? Aurat. Itu aurat. Nah, kalau itu susah gue sanggah. Iya. Kan ini daripada dipotong di TikTok lagi, guys. Oh gitu ya, ditotong ya. Kalau ini betul. Iya, langsung perutnya kelihatan. Wih, bener gak boleh. Nggak boleh pakai crop top. Nggak, gue gini loh. Kita pernah muda. Ya. Ya kan? Terus kalau ngelihat cewek begini,
seneng gitu kan. Kan gue nggak mau kayak gitu ketemu nanti tau-tau ada laki-laki kayak lo gitu, Far. Takut gue bener. Paling gede anak lo cewek umur berapa? 19. 2006. Ya, oke. Ada nggak yang datang tiba-tiba pacarnya dikenalin ke lu gitu? Kayaknya ada yang dikenalin gitu ya. Cuma ya guanya biasanya cool aja lah. Oh, dia tahu lu adalah Om Mobi? Tahu kayaknya sih tahu. Terus? Tapi gue biasa aja lah, gue nggak terlalu memusingkan itu. Pernah nanya mobil nggak sama lu? Pacarnya anak lu? Om, kalau ini bagus nggak sih, Om? Nggak tahu, diem aja tuh kalau ketemu ya. Wih, mau takut kali. Lu galak banget kali, Om. Enggak. Lu pakai topeng nggak pas ketemu pacarnya? Kagak lah. Iya, enggak lah. Oh, biasa aja. Iya, nggak bawa martabak datangnya. Nggak bawa aja, old school banget. Old school gila bawa martabak. Anak-anak lu marah nggak sih kalau di konten-konten tuh lu suka deketin SPG, foto sama SPG gitu kan? Anak gue sebel. Jadi yang pertama juga sebel tuh. Padahal laki kalau juga nanti gedenya gini, gue pikir. Gue tahu pasti lu jawabannya kan ini pakai topeng, kan ini pekerjaan gitu ya. Kalau ini persona yang saya bikin sendiri gitu ya. Iya. Ini sebel. Kalau bini lu udah kebal. Udah kebal, udah biasa aja. Yang penting duit lancar gitu. Iya. Itu aja lah. Tapi kita sempat membahas mobil listrik. Menurut lo apakah mobil listrik jawaban dari ramahnya lingkungan, hiruk pikuk Jakarta yang macet? Apakah itu jawaban? Jawaban. Kenapa? Karena ini pertanyaan umum dan ini harus semua orang tahu bahwa pakai mobil listrik tidak mengerikan. Ya, tidak mengerikan. Yang mengerikan tuh cuma satu. Nah, jangan yang mengerikan dulu ya, yang bagusnya dulu nih. Iya. Ya. Lo kalau biasa keluar bensin 1 juta seminggu, ini bangsa 100-150 ribu lah seminggu listriknya. Oke. Udah saving banyak. Pajak tahunannya, ya jauh lebih murah, 1,1 juta atau kadang-kadang atau sekarang ini lagi gratis. Ya cuma bayar admin doang. Ya. Terus nggak kena ganjil genap, lo nggak mikirin plat nomor lo ganjil apa genap, mana aja lo jalan. Ya. Itu banyak kenikmatan. Halus, tenaganya torsinya instan. Nggak ada lag. Nggak ada lag, injek gas, nggak ada minda gigi, nggak ada apa, cus jalan. Negatifnya, itu negatif yang paling besar itu adalah negatifnya sejujur-jujurnya. Negatif pakai mobil listrik apa? Yang paling besar adalah depresiasi. Penyusutan harganya. Gue inget banget tuh Ioniq 5 dulu 800-an. Ya 800 dan orang berebut. Sampai di aping-aping 30 juta segala. Sampai orang marah-marah di sosmed gara-gara kok diselak antrian gua gini-gini segala macam. Sekarang 450 juta. Ya. Plus minus hilang separuh. Iya. Wajar aja. Kenapa? Tahu nggak, Pak? Tadinya gue pikir kan, ini karena baterainya garansinya kan 8 tahun. Kalau udah dipakai 2 tahun tuh hilang sekian nilainya apa. Tapi enggak, faktor utamanya itu bukan itu. Apa? Yang paling besar yang penyebab depresiasi mobil listrik adalah mobil listrik yang barunya. Jadi keluar lagi mobil listrik baru dari merek yang berbeda-beda, dan harga yang lebih murah, lebih canggih, yang lebih enak, lebih ganteng, lebih murah. Gitu. Atau minimal sama, ini gantengnya sama, ininya sama, kemampuannya sama, harganya cuma segini jauh. Gitu. Ini kayak mobil Cina nih. Wah tuh banyak masuknya begitu. Tahun ini lo beli, tahun depan udah berasa kuno rasanya. Karena udah keluar baru lagi kayak handphone. Cepat perkembangan teknologinya. Dan sebenarnya kan depresiasi kencang nih. Indonesia dari dulu itu keenakan karena depresiasi mobil itu lambat. Iya loh. Lo kalau bandingin sama negara lain, Amerika. Iya, Jepang aja kita beli mobil second murah banget tuh. Hancur. Iya. Nah Indonesia kalau misalnya ya tinggal kayak di luar negeri aja. Harga mobil depresiasinya sehancur-hancuran itu. Jadi depresiasi bagi lu adalah hal yang harus dimaklumi. Harus dimaklumi, karena semuanya pasti menyusut. Gimana kalau kondisi orang yang dia nggak tahu, kayak lu bilang tadi ekonomi ntar ke depan kayak gimana. Jadi dari awal dia ngejaga barang-barang yang depresiasinya tidak semenyusut itu. Lu niatnya beli mobil, mau dijual lagi apa mau lo pakai? Dipakai pasti, tapi kan kita nggak tahu.
Ada orang-orang yang pertama, orang ngejual mobil kayak gue. Pertama bosan. Banyak orang-orang kayak gue nih, bosan. Nah, ada orang juga bosanan tuh biasa kaya. Bener nggak? Enggak juga. Nggak masalah gitu-gitu. Kan gue buat konten. Oh iya. Sama kayak Langsung lu. balik modal. Terus gue tuh ya, satu mobil itu minimal harus jadi 6 konten. Minimal. Wah, kalau kita tuh bisa antara 2 bisa, cuma 2 atau 3 biji bisa. Tapi kalau bisa sampai puluhan tuh. Iya. Tuh mobil Paling tinggi gue tuh ada 15 episode untuk mobil yang mana? Delica. Oh, Delica tuh banyak tuh ya? Banyak 15 episode. Karena Itu, modifnya banyak. Kan gue kan modif. Iya, gue dulu udah mau beli Delica gitu kan. Iya. Ya si Gofar udah beli dulu lagi. Gak jadi gue. Gak jadi. Itu 15 episode tuh. Karena gue kontennya modif. Gitu. Oke, balik lagi. Depresiasi adalah hal yang harus dimaklumi. Nah, orang-orang yang kayak ya gue kalau nggak lagi sepi banget kerjaan, gue harus jual nih mobil ya. Gue berarti karena gue nggak tahu konsistensi pendapatan gue per bulan seperti apa, gue cari mobil yang depresiasinya nggak terlalu menyusut. Nah, itu wajar aja dong. Wajar aja, beli aja internal combustion dengan segala kelemahan internal combustionnya itu, tapi keuntungannya depresiasinya nggak banyak. Oh, plus minus. Plus minus, ya kita bisa hitung. Artinya semakin murah mobil listrik, semakin untung kitanya, karena depresiasinya semakin kecil secara angka. Ya, dibanding sama mobil internal combustion. Lu percaya nggak dengan serangan zombie? One day nih ya, kita serangan zombie atau serangan dihack sistem kita, listrik mati semua. Serangan cyber lah atau apapun itu. Pandemi, epidemi lah, apapun itu ya. Itu bakal jadi bangke dong. Hubungannya apa ya? Tapi itu pasti akan terjadi kalau menurut gue ya. Nih deh lu. Itu zombie pasti akan datang. Oke. Orang-orang kayak lu nih pakai topeng banyak lagi. Zombie, iya. Gitu ya. Atau serangan cyber deh. Serangan cyber. Iya. Emang tuh mobil online sama internet? Kan listrik mati. Hah? Listrik mati tuh mobil apa juga nggak jalan, pom bensin pompanya jalan kan kagak juga. Mobil bisa dihack gak sih kalau listrik? Hah? Bisa dihack gak? Bisa kalau di online internet. Dan Oke. internet kalau nyambung, tapi biasanya sistem internet di mobil itu hanya terbatas di ini kan infotainmentnya aja. Oh, bukan. Dia nggak nyambung bukan ke fungsi. Oke. Oke. Ya Jadi kalaupun nyambung ke fungsi pun kayaknya suatu sistem yang rumit untuk nembus ke situ. nah, tadi lu sempat bilang tiap tahun ada mobil datang kayak handphone, Ya. berasa kuno tuh mobil. Ya. Nah, gimana lu melihat orang lagi pada produsen mobil listrik, lagi pada perang harga sama perang fitur. Lu melihatnya gimana? Perang harga sama perang fitur ngelihatnya happy. Iyalah, kita kan customer. Oke. Customernya dari semua peperangan ini yang diuntungkan tuh customernya. Tapi secara teori Om, sesuatu yang sifatnya perang harga pasti ada satu hal yang akan diturunkan, yaitu kualitas. Tidak. Kualitas begitu diturunkan, dia akan kalah saing. Oke. Iya dong. Ya. Daya tahan. Kualitas kan gini, awalnya bagus nih, bagus. Tapi daya tahan kita nggak tahu. Durability. Durability, iya, nggak akan tahu. Kita juga belum tahu ini mobil baru, ini mobil Cina apa yang berdatangan sedurable apa kita nggak tahu loh. Sampai akhirnya mencoba dan kayak gini. Iya. Nah, kita nggak akan tahu. Kenapa produsen Jepang tuh jarang banget mobil listrik ya? Iya, nggak ngelirik mobil listrik. Karena nih ya, menurut gue tuh mereka tuh agak-agak telat aja. Atau udah punya teknologinya cuma nggak mau dikeluarin. Akhirnya Cina duluan, itu bisa jadi. Atau mereka tetap percaya sama hybrid. Ya, hybrid itu bersih kok, maksudnya dia hemat, baterainya juga kecil gitu ya. Kalau tuh memang rusak nggak terlalu mahal. Kalau rusak nggak terlalu mahal karena baterainya kecil. Tapi hybrid tetap berasap gitu kan. Walaupun asapnya nggak kelihatan, cuma ya. Ya tapi hemat bisa 127, 125 kan lumayan tetap hematan mobil listrik. Iya sih. Tetap Kalau hematan mobil listrik. bilang. Kayak naik motor biayanya. Tapi solusi nggak buat lingkungan yang lebih ramah dan bersih? Nah, tergantung nih sumber listrik kita dari mana nih. Batu bara? Batu bara. Cuma gue pernah melakukan research abal-abal melalui internet gitu kan. Ya, ini karbonnya berapa sih? Engine apa karbonnya berapa? Ini karbonnya berapa? Tetap lebih rendah emisi mobil listrik. Karena dari jumlah energi yang dipakai, pembakaran batu baranya, emisinya tetap lebih sedikit dibanding sama
internal combustion. Gimana limbah baterai menurut lo? Limbah baterai sudah bisa diolah. Oke. Ya nanti yang akan datang yang gue tahu akan ada beberapa pabrik pengolahan limbah baterai. Oke, jadi bisa diolah. Dipisah lagi tuh litiumnya ininya dipisah. Kalau infrastruktur menurut lu gimana? Pengecasan. Ya. Pengecasan sayangnya belum komplit, yang komplit di tol komplit, kalau di luar tol nggak komplit. Tapi ya kita bijak aja pakai mobil listrik, ya nggak usah aneh-aneh ke pedalaman Jawa, ke pedalaman Kalimantan gitu. Udah nggak usah aneh-aneh deh. Mobil listrik ada tempatnya. Oke, berarti intinya dari omongan lu mobil listrik itu boleh dibeli asal lu punya mobil konvensional satu. Orang biasanya punya mobil listrik adalah second car. Yang akhirnya dipakai jadi main car. Nih, gue punya mobil listrik satu. Akhirnya dia pakai tiap hari itu mobil listrik. Weekendnya doang yang pakai mobil combustion. Oke. Karena murah. Iya. Nggak apa-apa ya, maksudnya mau jadi mobil nomor 1 juga nggak apa-apa. Cuma lo keluar kalau lo ke pedalaman Kalimantan jangan pakai mobil itu. Ya, beda Medan. Beda Medan. Tapi lo kalau gue ke Bandung, Wuling Bingo aja, gue ke Bandung PP aman, nyampe. Bingo tuh, range-nya 300. 400 sorry, Bingo. Ya. Nah, dari semua mobil yang lu review, yang lu coba, ini honest opinion ya. Mana yang paling nggak worth it untuk dibeli? Yang paling nggak worth it ya? Ya. Dengan harga segini dapetnya ini lagi, gitu. Susah kan? Sebenarnya kalau masalah worth it apa enggak, mobil premium itu nggak worth it sebenarnya. Oke, berarti di atas 1M. Mobil di atas, premium ya di atas 1M ya, di atas 2M. Ya. Ya, itu nggak worth it kalau kita hitung-hitungan pakai angka. Ya kan? Kalau mobil listrik udah miliaran gitu, depresiasi kencang juga kan, sedih loh. Sedih. Ya. Oke, mobil di bawah 500 juta yang nggak worth it untuk dibeli. Apa ya sekarang ya? Gua sampai bingung. Kemarin kita tes. Tergantung fungsinya sih mobil ya. Okay. Mobil benar-benar tergantung fungsinya. Yang nggak worth it itu adalah apa ya? Gue bingung jawabnya. Gue takut tadi brandnya nggak mau belanja. Enggak. Oke, gini ganti deh ya. Yang paling jelek desain, gue ada. Nah, gue ada. Yang desain paling jelek. Ya. Neta tuh gue nggak suka desainnya. Semua Neta. Neta yang paling jelek itu yang Neta V. Lu gak suka? Gak suka gue. Itu Neta lagi berantem sama BYD ya di Cina ya? Atau gimana sih? Masa sih? Gue gak tau. Nah, lu kayak melihat Neta tutup tuh pabrik tuh, itu gimana? Pabrik showroom ya? Showroom, sorry. Showroom. Ya. Ya mungkin secara ekonomis kurang menguntungkan kali jadi tutup. Untuk pasar Indonesia. Nggak tahu tuh tutup semua showroom atau sebagian showroom aja kan? Hah? Nggak tahu deh tuh. Kalau buat gue mobil dengan desain yang paling nggak gue banget adalah Nissan Juke. Nissan Juke itu banyak kayak duren. Iya. Lu either lu benci banget atau lu suka banget. Iya, kayak sendal Crocs tau gak lu? Gue ngeliatnya kayak kodok. Iya bener. Nissan Juke. Keropi ya. Tapi gue udah kepikiran untuk ngambil loh. Karena anjing gue bisa nih bikinin ini, ngerubah ini gitu. Kayak pengen gue suatu hari digantengin juga versi ya. Gue ya. Iya. Boleh tuh. Iya. Rame tuh. Kayaknya lucu tuh. Lucu iya. Mobil yang menurut gue jelek pengen gue gantengin gitu. Iya. Lucu tuh, bisa tuh. Boleh. Konten tuh. Nah oke, ini ganti pertanyaan nih. Ini pasti gue yakin banget lu bakal bisa jawab. Mobil yang paling worth it untuk dibeli 500 juta, under 500 juta. Banyak nih. Iya. Top 3. Under gopek, mobil listrik sih gua. Mobil listrik. Oh, Ioniq 5 bekas gua. Oke, itu worth it. Itu worth it sekali. Oh, katanya kalau garansi 8 tahun di tangan kedua itu nggak berlaku 8 tahun. Berlaku. Ya? Oh, berlaku juga. Berlaku. Oke. Yang hilang nggak berlaku itu adalah yang garansi seumur hidup. Oh. Itu begitu tangan kedua pindah tangan tuh kembali ke garansi normal. Berapa tahun? Ke 8 tahun lagi. 8 tahun Jadi lagi. kayak udah pakai 4 tahun ya sisa 4 tahun. Oke. Oh, Ioniq 5 second. Ioniq second tuh worth it banget itu. Oke. Sama MG4 EV tuh dulu sih enak banget, tapi sekarang kayaknya udah kelawan sama ada mobil apa lagi ya 400-an ya mobil listrik ya? Hah? M6. Ion V tuh enak tuh. BD M6. M6 kurang oke. Oh, kenapa? Driving positionnya sangat enggak, rasa setirnya sangat enggak.
ada beberapa kelemahan yang mendasar, akhirnya gue nggak mau ngambil. Oke. Padahal gue seneng tuh mobil listrik 7-seater tuh, Iya good lucu konsep, tuh. iya. Karena jarang kan? Jarang. Ada paling Wuling Cloud. Iya. Cloud enggak, EV. Cloud bukan 7-seater. Oh, bukan, itu 5-seater ya? Bukan 5-seater. Oh berarti yang head-to-head sama si M6 BYD itu cuma dia doang? Ada ini, Aletra. Oh Aletra. Aletra merek Indonesia. Oke. Merek Aletra Indonesia. tuh head-to-headnya. Itu 7-seater tuh, iya head-to-headnya lebih mahal. Dikit tapi. Iya, banyak dia tuh mobilnya sekarang. Listrik berapa? Yang konvensional berapa? Sekarang yang lu punya? Nggak tahu, gue nggak ngitung, Far. Banyak banget tuh. Udah setengahnya ada nggak listrik? Enggak, cuma listrik cuma dikit. Kita ada Wuling REV, Bingo EV, Kia EV6. Lu punya Kia EV6? Iya, ganteng tuh. 1,5 M itu om. 1,3. 1,3. Tajir lu. Tanya dong harga pasarnya berapa sekarang? Berapa sekarang turun ya? Enggak tahu deh, habis sih pokoknya. Finfast, VF3. Tadi kita ID Bus. Lu punya ID Bus? ID Bus. VW. Lucu, Far. Iya Mahalnya gak masuk akal sih. Cuma lucu sih. 1,7 ya? Kagak 1,5 yang long wheelbase. Iya, lucu banget. Itu yang gue beli nggak pakai, itu bukan pakai rasa rasional itu. Emang beli itu? Emosional itu. Emang lu beli? Beli. Masa sih? Beli full? Enggak dong. Beli. Om dari semua mobil yang lu punya, mana mobil yang sosokan SPK padahal dikasih? Gini, nggak ada satupun mobil yang dikasih. Nggak mungkin. Nih, adanya adalah lo bekerja dibayar pakai mobil. Oke. Nah, nggak ada, itu bukan dikasih. Iya, tapi kan tukeran konten. Tukeran konten. Karena itu jual terjadi transaksi. Betul. Gue beli mobil dia beli konten gue. Oke. Ada berapa mobil yang kayak gitu? Sebagian. Jadi yang foto-foto di Instagram SPK itu adalah transaksi mobil beli dengan konten. Dibeli dengan konten. Belum tentu. Ada yang kayak yang akhir-akhir ini gue benar-benar beli. Oke, yang full beli deh. Mobil apa? Yang full beli dari duit lu. Lu gak dapat diskon spesial pun. Ini VF3 ini kita beli murni nih. Finfast. Oh. Beli, gue suka. Lucu. Oke. Little Jimny. Iya, under 200 ya. Under 200. Tapi kayaknya yang under 200 habis ya tuh. Kan terbatas. Sekarang udah lebih tinggi lagi. 230. Harusnya ya. Itu beli murni. Beli murni. Beli transfer murni. Nggak dapat potongan diskon? Dapat dong. Enggak. Atau diskon, potongan diskon tapi butter konten atau reels itu enggak? Enggak, murni itu. Murni. Okay. Tapi kalau urusan lain ini berbeda lagi. Itu benar-benar ini gue beli. Okay. Gue tanpa beli pun ya, kalau beli konten aja cuma. Oke. Beli. Sebagai reviewer mobil harus seobjektif apa sih ketika ada brand yang hire lo untuk bagusin nih mobil, tapi mobil ternyata nih nggak bagus. Apa yang lo lakukan? Hanya gue misalnya nih ada brand nih mobilnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Selama gue ngomongnya tidak berbohong, ya itu gue sih sah-sah aja. Karena gue yang gue omongin adalah oke, yang diomongin bagusnya doang. Ya oke, gue omongin bagusnya doang. Dan bukan biasanya, gue membuat video itu bukan di video review. Tapi, jadi video review gue tuh nggak bisa dibeli. Oh. Video review nggak bisa dibeli. Masa? Nggak bisa. Yang bisa dibeli apa? Yang bisa dibeli di vlog. Pasti yang berbayar itu di vlog. Di channel Mobi. Kenapa? Lu harus tetap objektif. Karena gue objektif di review, gue objektif. Ketika di vlog, nah itu videonya gue bikin kayak jalan-jalan, tapi menjelaskan sesuatu yang indah tentang mobil itu. Built-in bisa di situ. Built-in di situ. Nah, tapi di situ gue juga kalau ada yang kurang-kurang juga gue kadang-kadang gue minta izin, gue ceritain mengenai ininya ya, yang gue kurang suka gitu, nggak apa-apa biasanya. Brand tuh nggak apa-apa kalau kayak gitu. Pernah ada yang lu tolak kerjaan padahal duit gede banget? Pernah. Itu kenapa? Karena disuruh nyebut mobilnya ini asal mana, aslinya asal mana gitu. Itu ditolak sih? Ditolak. Duitnya gede? Lumayan. Oh, hal-hal yang kayak gitu tuh lu masih lu jaga. Iyalah. Maksud gue dibayar dong bohongin enak aja. Oke.
Kalau gue sih lebih aman ya karena gue modif ya. Jadi ketika ada orang yang mau built-in ya memang buat Emang lo modif, iya aman lo. Kalau Iya. gue kan nge-review, nah, makanya gue pakai 2 channel kan, Motomobi sama Mobi. Motomobi tuh review mobil. Kalau built-in bisa di situ, tapi bukan brand mobilnya, produk lain. Oh kayak misalnya kopi. Kopi, iya, itu tuh di review bisa. Nah kalau di Omobi, ya kalau berbayar aman deh, mau bikin apa aja jadi. Rate-nya mahalan mana antara channel Omobi dan Motomobi? Hampir sama. Hampir sama? Hampir sama. Tapi gila ya Omobi ya dari dulu awal bikin-bikin. Kalau nggak salah awal konten lo tuh Vespa ya Om ya? Vespa iya. Nge-review Vespa kan? Review Vespa gue sendiri tuh. Itu apa sih? Sebelum LX? akhirnya gue jual. Apa sih LX ya? Sprinter? Bukan Sprinter dong. GTS. GTS ya? 150. Iya. Dulu masih pakai topeng. Masih pakai helm. Masih pakai helm. Iya, Dan topeng waktu udah. GTS itu belum ada karakternya, belum ada orangnya, gue masih full voice over aja. Itu lu bikin konten-konten mobil untuk healing. Untuk healing, karena gue nggak punya duit untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan. Jadi gue healingnya ya itu aja bikin konten. Masih Oke. punya kamera, alhamdulillah. Bisa ngedit dikit-dikit lah, ngedit gampang sebenarnya. Akhirnya lu punya pekerja tuh konten keberapa? Akhirnya dapat pendapatan dari konten itu, waduh setahun kemudian deh. Oke. Lama, tapi kan kita ngeluarin video kan seminggu belum tentu. Seharusnya seminggu sekali, tapi kadang-kadang jeda 2 minggu, 3 minggu. 2016 ya pertama ya? 2014 akhir. 14 akhir ya? 10 tahun lebih tuh, Par. Iya. Terus senior gua. Ya gue bikin Sekutu Motif tuh 2016. Ya kan iya. Iya, 2014 akhir lu ya. Iya. Terus akhirnya bikin tim itu setahun kemudian. Nyewa videografer. Satu. Nyawa videografer tuh setahun kemudian ya. Kurang lebih setahun kemudian. Sekarang lu punya berapa pegawai? Kita ada 15 Wah, orang. gokil. Tapi kita ada media kan, Motomobi News. Ya. Ada tim media juga. Nah yang siapa? Kang siapa yang Sunda? Mamang. Mamang ya? Mamang siapa? Mamang aja, Mamang Ican. Mamang Ican. Ada punya channel sendiri. Ya, Aspros. Itu lu akuisisi. Enggak, itu tetap punya dia. Gua hire dia sebagai bekerja di Motomobi. Oh lu bayar per bulan berarti? Gue bayar dia under payroll. Oh. Under payroll, dia kerja di Motomobi. Cuma gue dari awal gue minta dia Aspros jangan lu tutup ya. Lo kalau konten Aspros aja nggak apa-apa. Oke. Asal jangan ganggu kerjaan kantor aja. Oke. Dan dia kan bukan orang Bandung, Om ya? Orang Bandung banget, orang weekend pulang dia. Oh, weekdays di Jakarta. Weekday Jakarta, weekend pulang. balik. Iya. Naik kijang tuanya dia tuh. Dan dulu tuh pas pertama bikin konten kan badan lu masih wah. Iya, badan gue gede banget. Sekarang udah slim, Bro. 20 kilo bedanya. 20 kilo. 20 kilo. Intermittent fasting. Enggak, ke dokter gizi. Dokter gizi ikutin maunya dia. Kurus deh. Olahraga nggak tapi? Sekarang ada olahraga. Kalau dulu enggak. Dulu diet aja. Cepetan diet aja sebenarnya. Dibanding olahraga. Apa sih olahraga lu lari? Lari, Oke. tapi larinya lari santai pelan-pelan, pendek-pendek Itu gitu. diet apaan sih, Om? Yang lu diet apa? Ke dokter gizi cuma ini kalori defisit intinya. Oh, lu ngitung kalori? Berapa Enggak. kalori yang lu makan? Dia ngasih menu nih kalorinya 1.500 sehari. Si dokter itu. Ya udah ikutin aja tuh. Berarti lu masak sendiri dong? Enggak. Ya beli makan nih, pesen ayam 1, tahu atau tempe 1, dah. Oh. Nasi sedikit. Tuh makan siang gua, makan malam gua cuma buah, sarapannya susu dikasih sama dia. Dari berapa ke berapa sekarang? Gua dulu 95, sekarang 75. Gokil. Ya lumayan lah. Cuma gua sempet turun ke 69, Far. Kering banget tuh ya. Enggak, masih ada sisa perutnya. Masih. Masih ada sisa tuh 69. Baju-baju lu dikemanain tuh? Masih ada? Gua Yang simpen ngombrong-ngombrong. takut gendut lagi. Om Mobi dan tepuk tangan buat Om Mobi, mantap. Thank you. Sekarang kita punya segmen STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Oke. Pertama dari Raihan Muhammad. Om Mobi, gimana tanggapannya dengan para lelaki yang beli mobil dulu baru minta maaf? Bijak. Bijak. Karena kalau kita minta izin dulu apa dulu itu nggak melangkah kemana-mana, ya. Karena laki-laki itu kepala rumah tangga, punya keputusan sendiri, bisa melakukan sendiri. Oke. Ya, baru minta maaf. Iya. Ya, bijak itu. Oke. Ini bijak berarti ya? Bijak, dia benar. Berikutnya. Baut segi 6. Waduh. Pendapat Om Mobi pakai oli murah tapi tertib gantinya atau oli mahal jangka panjang baru ganti lagi? Oli murah tapi tertib gantinya. Oke. Itu menurut Om Turbo sih dulu gitu. Pakai oli biasa aja ganti.
Nah, di bawah 5.000 deh, awet mesin lo. Lu masih pakai slogan kami suka turbo gak sih? Masih. Kalau ada Masih? mobil turbo pasti gue sebut kami suka turbo. Yang lu turboin tuh apa sih? Agia, Ayla, Sigra, Ignis, Cherokee. Lagi? Jimny gue itu turbo. Matic. Jimny JB74. Oh, Ridwan kan manual kan diturboin kan? Enggak, tuh minjem waktu itu Ridwan. Oh, tuh minjem. Yang turbo itu. JB74 diturboin ngaruh gak sih? Ngaruh banget. Tapi sebenarnya peningkatan horsepower-nya kecil banget. Kalau ditune bener ya. Ya. Kecil banget. Gedenya tuh kurva torsi di tengah-tengah. Oh, jadi di RPM tinggi napasnya habis. Oh. Busnya turun. Kalau kickdown awal? Kenceng. Enak, kenceng. Oh, gue juga mau kayaknya turboin. Kenceng. Cuma ya mesin lo gitu, ya kawetan mesinnya pasti berbeda ya. Iya. Tuh mesin, tapi mesin so far sih kuat sih. Digeber-geber Jimny Challenge kemarin gila-gilaan itu. Xenia V8 lu masih ada gak sih? Masih. Lu pakai mesin apa sih? Mesin apa? UZ. 1 UZ. 1 UZ. 1 UZ tuh LS 400. Lexus ya? Lexus. Lu ubah dudukan semua dong berarti? Gue total dudukan. Kaki juga dong? Gardannya diganti, kaki belakang ganti total. Jadi forling. Sehat gak sih itu mesin? Mesinnya sehat. Oke. cuma Sering dipakai Om? Jarang. Buat ceskar kadang-kadang. Tapi jarang lah itu mobil dipakai. Berikutnya nih. Buat lucu-lucuan aja. Medianto Om, ceritain yang hampir mau punya rest area. Hah? Lu punya rest area Om? Ini video kapan gue nyebut itu ya? Kesebut lagi. Lu mau punya rest area? Enggak, dulu waktu zaman masih kaya. Lu punya rest area? Ada rest area dijual nih. Ya udah gue lihat-lihat dulu, hitung-hitung. Nggak jadi, udah gitu doang. Itu dijual berapa Om rest area Om? Berapa ya waktu itu ya? 200 apa? M. Ya 200 M kalau Gini, orang yang berani nanya itu berarti punya apa ya? Punya pandangan bahwa gue mampunya segini nih. Meskipun jadi pengajar itu urusan belakang. Untuk berani nanya loh. Iya. Berarti saat itu lu punya lebih dari 200 M. Bukan begitu. Lu nih ya. Seorang pengusaha itu jarang pakai duitnya sendiri. Pakai duit bank. Bisa pakai bank, bisa pakai investor gitu loh. Kalau kita lihat menguntungkan, terus ini Bang, ini beda nih sama leasing mobil soalnya nih kalau buat usaha gitu kan. Tuh pakai bank itu bisa terjadi itu. Kalau misalnya itu menguntungkan. Cuma kalau nggak menguntungkan gitu ya? Enggak, iya. Akhirnya nggak jadi. Nggak masuk udah nggak. Rest area lu berat. Orang punya kos-kosan dapat aja lagi nyebut video apa ya? Lupa. Oke, berikutnya. Om, dari Brahma Lazza, Om pernah ada momen digantiin orang lain nggak? Jadi orang lain pakai topeng buat gantiin Om. Oh iya, jadi stuntman. Nggak pernah. Masa? Nggak pernah. Lu terus? Gue terus. Karena kalau sekali digantiin dan ketahuan nggak laku nanti gue. Oh iya juga ya. Selalu gue. Atau mungkin nanti banyak orang yang ikut-ikutan. Iya. Jadi lu. Iya, makanya gue tetap keep original gue. Walaupun udah jadi kurus sekarang ya. Wow. Oke, berikutnya. Topeng Om ada berapa sih? Oh, biar nggak sehujan tuh topeng cuci kering pakai melt shadow. Banyak banget topeng gue. Cuma kadang-kadang gue kayak ini 3 hari gak gue ganti-ganti, lupa itu. Harusnya berapa setiap hari cuci? Setiap hari cuci harusnya. Cuma kayak tetap sampai buluk gini, gue mesti ada permajaan topeng sih. Masih ada yang jual nggak sih gini? Hitam nih harusnya nih, merah gitu. Masih ada yang jual nggak sih gini? Banyak banget di e-commerce banyak. Oke. Pernah yang impersonate diri lu nggak? Tiba-tiba ke brand atau ke event mobil ada nggak? Ada, ke event mobil. Gue heran banget tuh. Nah, itu gimana lu cara nanggulanginnya? Karena itu kan bisa jadi kayak scam atau apa gitu. Bisa jadi scam. Cuma ini kan kita kan dasarnya sosial media aja. Guanya ada di mana? Gue lagi ada di situ apa kagak kan? Kalau kagak kan orang lain. Pernah ada yang kejadian gak enak gak sih gara-gara ada orang impersonate diri lu? Alhamdulillah enggak. Jangan sampai jangan sampai tuh ribet punya urusan, pasti gue bikin urusan itu. Pasti gue bikin urusan. Karena nusain. Bisa mencoreng nama lu. Iya makanya bisa gue bikin urusan. Oke, berikutnya. Udah, terima kasih Om Mobi. Mantap, foto mobil. Kita nanti ke depan. Gue mau ke anak-anak mau ke Amerika tuh bikin event mobil Los Angeles. Gimana, ikut lah. Kapan? Yang tahun kemarin lu nggak ikut? Iya, bukan. Abis EMA. Abis EMA? Iya. Desember berarti? November.
Abis juga sih. Iya. Visa gue sih masih hidup kayaknya. Nah udah, ntar ya kita ya. Gila, Moto Mobi, terima kasih Om Mobi. Thank you Om Sukses Gofar. terus, kalau sehat-sehat terus. Semoga gue akan bisa menjadi lu badannya, perut doang sih gue nih kacau. Itu tergantung konsumsinya apa. Weh, nanti gue forsir deh, ngitung kalori kalau lagi makan. Terima kasih semuanya udah nonton PWK hari ini. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye semua. Terima kasih telah menonton.